Ini mungkin masih dalam tahap 50% pengerjaan. Dan ternyata adalah yang belum kita kerjakan itu adalah pengecetan bagian rangka mesin dan bagian kaki-kakinya itu belum ada sentuhan sama sekali. Lalu kita akan memberikan lampu-lampunya, lampu depan, lampu belakang itu minimal harus ada, dan pengereman juga harus disempurnakan. Inilah dia teman, motor smash yang akan kita modifikasi menjadi sebuah motor yang minimalis. Kita akan membuatnya seperti sepeda ya, dengan saddle single seater, dengan setang yang menggunakan setang sepeda juga. Ini masih setang motor ya. Bodi-bodinya ini udah dibuka semua. Dan untuk kabel-kabel kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kabel-kabel yang tidak perlu kita akan melepaskannya. Dan mungkin kita akan menggeser shock breaker belakang atas. Itu akan digeser ke depan. Dan rangka belakang itu akan dipotong ya. Akan dibuang. Dan di tengah-tengah kita akan memberikan tangki bensin berupa pipa panjang ya, pipa panjang yang akan melintang di atas, di antara setang depan sampai ke belakang. Itu akan berfungsi juga sebagai tangki bensin. Dan karena ini adalah motor smash ya, motor smash itu adalah motor yang mengadopsi pengapian DC. Mau nggak mau kita harus menyertakan komponen-komponen pendukungnya. Diantaranya minimal itu ada kiprok ya, kiprok yang masih berfungsi ya sebagai pengisian motor ini. Lain halnya bila kita menggunakan mesin-mesin seperti mesin basic, mesin Grand, Supra, Honda lama, itu lebih simpel lagi karena sistem pengapiannya itu adalah pengapian AC. Oke. Untuk shock breaker depan mungkin kita akan menggantinya juga ya, dan bagian depan kita akan buang semua. Seperti apakah yang akan kita lakukan ya, simak terus perkembangannya selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan memotong rangka di bagian belakang yang bawaannya itu berbentuk kotak. Kita akan menggantinya dengan menggunakan besi bulat ukuran 1,5 inci. Kita potong menggunakan gerinda karena di sini tidak punya alat untuk memotong yang berupa las karbit yang lebih cepat untuk memotong-motong bagian rangka tersebut. Akan tetapi walaupun dengan alat seperti ini, tetapi bisa maksimal ya, pengerjaannya masih bisa terselesaikan dengan baik.
Oke teman-teman, kita sekarang akan memasang di bagian yang lainnya, di bagian tangki yang mana kita sudah memasang. Untuk di bagian tengah seperti ini kita pasangnya. Nah, ini buat jok ya, tengah jok. Di sini sudah dibersihkan dari sisa-sisa bawaan, isi bawaannya. Oke. Nah, ini adalah pipa yang akan kita buat sebagai tangki bahan bakar. Pipa utama untuk sebuah tangki bahan bakar. Kita akan pasangkan di sini. Tujuan saya untuk memasang bagian atasnya dulu itu adalah semata-mata untuk menjaga agar sudut rek daripada motor ini tetap pada posisi standar, dan jarak antara sumbu roda depan dan belakang itu tetap masih standar ukurannya, tidak berubah. Makanya yang pertama dipasang itu adalah bagian atasnya dulu, yaitu adalah bagian tangki. Lalu kita akan memotong di bagian bawah dengan menggantinya dengan besi yang berukuran yang sama.
Oke teman, sebelum kita melangkah kepada proses selanjutnya, alangkah baiknya kita memasang di secara keseluruhan daripada mesin dan rodanya, agar kita bisa melihat kepresisian hasil kerja yang kita lakukan. Di sini yang terlihat adalah bagian pangkal mesin yang bagian atas itu belum terpasang ya, belum jadi. Makanya kita harus membuatnya lebih presisi lagi. Nah, ini bagian tangki dengan menggunakan tutup tangki bawaan motornya, dan bagian shock breaker depan itu masih harus diperbaiki. Oke teman, langkah selanjutnya adalah langkah kita membuat pangkal mesin untuk bagian atas. Kita memanfaatkan bahan yang ada, karena untuk pangkal bagian mesin bagian atas ini terlalu banyak lekukan yang membutuhkan alat yang khusus yang bisa membuat lekukan-lekukan secara detail. Kita menggunakan yang kita bisa, yaitu dengan menggunakan besi plat bawaan dari bagian rangka motor tersebut. Kita potong dan kita akan menyambungnya. Tetapi tenang saja, nanti kita akan melakukan finishing secara maksimal agar tidak terlihat bagian-bagian dari sambungan tersebut. Oke, setelah kita bentuk, lalu kita akan menempelkannya dengan elas dan kita akan mengepaskannya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengelasan,
dan penjambungan, kita dilanjutkan untuk bagian pendempulan. Untuk bagian-bagian yang tidak rata dan yang bolong-bolong pada bagian pengelasan, kita tutup dengan menggunakan dempul ya. Di sini lumayan memakan waktu ya untuk bagian pendempulan, karena prosesnya ini bagian lekukan-lekukan itu lebih sulit daripada bagian bidang yang datar. Tetapi dengan hati-hati dan teliti, kita tetap akan memaksimalkan daripada proses pendempulan ini. Oke teman, ini adalah step pertama dari rangkaian pekerjaan kita dalam pembuatan motor BMX Cup yang basicnya motor smash. Masih banyak pekerjaan yang mesti kita lakukan. Ini mungkin tahap 50% pengerjaan, dan ternyata adalah yang belum kita kerjakan itu adalah pengecetan bagian rangka, mesin, dan bagian kaki-kakinya itu belum ada sentuhan sama sekali. Lalu kita akan memberikan lampu-lampunya, lampu depan, lampu belakang, itu minimal harus ada, dan pengereman juga harus disempurnakan. Oke teman, tunggu saja proses selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.